Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzar Ishak dengan NIM 0535251778, jurusan Sistem Informasi dari UT Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas praktek 2 pemrograman berbasis web sebagai berikut. Ini berikut ada soalnya. Yang pertama, kita disuruh membuat website sederhana pemesanan bahan ajar di UT. Nah, tugas ini tuh berbasis Vue.js. Nah, ini tuh nanti ada 2 halaman. Yang pertama menampilkan halaman stok bahan ajar, yaitu bisa menampilkan kode mata kuliah dan seterusnya, serta ada fitur untuk filter, sort data stock, dan itu menampilkan statusnya juga, yaitu aman, manifest atau kosong. Selanjutnya adalah yang halaman kedua itu tracking delivery order (DO). Di sini tuh kita harus bisa menambahkan input delivery seperti nomor DO, tahun, berjalan, sequence. Nah, untuk strukturnya ini ada seperti ini: index, stock, tracking, CSS, dan .js. Oke, baik, berikut adalah struktur proyek saya yang terdiri dari index, stock, tracking, serta folder CSS ada stock app, tracking app.js, dan tracking CSS. Solusi ini dibuat agar file rapi dan mudah dipahami. Pertama-tama saya akan menjelaskan dan yang di bagian stok dulu. Oke, ini sudah stok. Nah, pada stok ini saya menggunakan vModel sebentar nih. vModel ini. Yang vModel ini adalah input dari filter agar data yang dimasukkan pengguna langsung terhubung ke view. Pada tabel saya menggunakan v-for untuk menampilkan daftar stok dari array. Nih. Selanjutnya untuk status stok, saya menggunakan vif untuk sebagai acuan atau menampilkan status stok. Jika menipis, jika lebih besar, maka statusnya akan aman. Nih, item safety class danger, stok menipis, atau velse itu ada stok aman. Selanjutnya di stok app.js. Di sini saya menggunakan filter data, yaitu menggunakan simpan stok. Saya menggunakan simpan stok di bagian simpan stok ini fungsinya adalah untuk menyimpan data, validasi input, dan menambah stok. Selanjutnya saya menggunakan 2 watcher. Nah, sini ada filter kategori. Saya menggunakan sebentar. Ini watcher ada filter kategori dan filter PJJ. Nah, nanti itu akan hasil watcher ini bisa lihat di konsol browser. Nah, saya juga lupa saya menambahkan compute di sini. Jadi ada compute. Nah, stock filter. Nah, di sini fungsi untuk memfilter data berdasarkan kategori dan UPPJ. Oke, baik, kita langsung saja demokan. Oke, baik, berikut adalah tampilan untuk stok bahan ajar. Jika kita ke belakang utama, ini ya indeks. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Kita coba ke stok bahan ajar. Di stok bahan ajar ini terdapat tambah stok. Jika kita klik, maka kita akan bisa menambahkan buku. Contoh, kita akan menambahkan pengantar akuntansi, kode buku, judul bukunya pengantar akuntansi. Kategorinya adalah wajib, PJJ Jakarta, lokasi ratnya ada di S1, R1, A4. Harganya ada 60.000. Jumlah stok. Ini jumlah stok adalah jumlah stok yang akan kita tambah. Contoh, kita akan menambah 10. Nah, safety stock ini. Safety stock ini adalah kita anggapan bahwa contoh ketika stoknya adalah 20, maka akan dikatakan aman. Kalau misalkan di bawah 20, itu akan stoknya akan berkurang atau menipis. Saya akan membuat stok dari menipis menjadi aman ketika saya coba dari 10 stok amannya kita coba 15. Kita klik simpan dan maka akan berubah stok menjadi aman. Nah, untuk watcher kita coba bisa klik inspect melihatnya. Inspect. Nah, di konsol. Nah, maka watcher akan muncul filter kategori berubah menjadi angka wajib, filter PPJ menjadi Jakarta.
kita ubah lagi, maka akan muncul lagi seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian tracking. Nah, di tracking ini di tracking HTML saya menggunakan vModel. Ini ada vModel ini untuk mengambil input nomor DO dari pengguna. Ini ada tambahan dari vModel dari tracking. Selanjutnya di tracking apps.js. Selanjutnya dalam monitor tracking, ini monitor tracking di sini untuk mencari data berdasarkan nomor DO. Saya juga menggunakan vif untuk menampilkan hasil trackingnya. Ini jika data ditemukan maka menampilkan pesan, jika tidak maka hasil data tracking tidak ditemukan. Ini vif. Oke, langsung saja kita demokan tracking. Oke, berikut adalah tampilan untuk tracking DO. Langsung saya coba tunjukkan dan kita coba masukkan nomornya. Contoh DO berapa? DO 2026.0001. Jika kita cari tracking, nah ini data tidak ditemukan. Kalau salah, jika kalau ini benar, DO 2026.0001, nah maka akan muncul data sesuai jika nomor DO nya benar. Oke, berikutnya ada beberapa tambahan revisi untuk melengkapi web sebelumnya. Di sini saya membuka beberapa item atau fitur. Yang pertama, sebentar, ini di bagian tracking saya menambahkan nih button untuk ditambah form, tampil form tambah. Ini ketika diklik dia akan muncul dan menutup sendirinya. Dan ini adalah untuk menggunakan vif tampil form tambah. Ini adalah form untuk akan nanti disimpan ke view-nya. Selanjutnya di bagian tracking app.js, ini adalah function untuk menambahkan tambah tracking function. Jika semua terisi maka akan muncul pesannya. Selanjutnya saya menambahkan di stok. Di stok ini saya menambahkan beberapa item seperti tadi sama, reset filter, add click. Terus saya menambahkan button untuk edit stok sama hapus stok untuk di bagian tabel. Nah, untuk edit stok ini berfungsi untuk mengurangi atau menambahkan stok, dan hapus stok ini tuh untuk menghapus di list satu double ya. Oke, untuk JS-nya seperti ini edit stock, function edit stock, function hapus stok, sama dengan reset filter. Dan ini ada juga reset form juga untuk hapus jika kita ada salah, kita bisa langsung gitu. Langsung saja kita demokan. Oke, ini berikut adalah tampilan baru. Ini adalah untuk di bagian tracking DO. Ini adalah menu reset. Kita contoh, saya menambahkan DO 2026.0001. Cari tracking, maka akan muncul. Kita ingin menghapus tinggal reset saja. Nah, ini untuk tambah tracking. Ini nomor DO. Contoh saya menambahkan ini untuk paket, ini adalah nama paketnya. Contoh putih buku PBW. Total ini total harganya contoh 78.000. Inilah waktu update-nya, saya menggunakan 10 pagi AM. Keterangan riwayat, status diterima. Ini untuk kalau status ini bebas ya, jadi kita bisa ngisi apa aja. Contoh ini status terkirim, kasih pendata, maka data yang tadi kita input sudah berhasil disimpan. Kalau kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik reset. Oke, selanjutnya kita ke bagian stok bahan ajar.
stok bahan ajar ini saya menambahkan reset filter, contoh untuk misalkan get to praktikum mau PPJ atau apa, misalkan udah selesai kita tinggal reset filter. Nah, untuk kita juga bisa ngedit stoknya, contoh ini saya edit di dasar sosiologi quick edit. Contoh ini kan stok amannya 8, saya ingin menambahkan jadi 10, simpan. Nah, maka status jadi aman. Kalau ingin menghapus tinggal klik delete saja, klik OK. Oke, data berhasil dihapus. Oke, cukup sekian untuk tambahan revisinya. Jika kurang lebihnya mohon maaf dan boleh silakan diinfokan revisinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.